Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat di mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Nah, pada pekan lalu kita sudah membahas mengenai topik-topik yang akan kita pelajari pada semester ini. Ya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Sebelum kita membahas materi hari ini, kita review sedikit materi pekan kemarin. Pekan kemarin, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari penyakit menular, kemudian komponen penularan penyakit, dan beberapa hal lainnya. Nah, pekan kemarin kita sudah membahas mengenai yang pertama, kelompok utama penyakit menular. Secara umum penyakit menular dibedakan menjadi 3, yaitu penyakit menular yang sangat berbahaya dan fatalitasnya tinggi. Yang kedua, penyakit menular yang dapat menimbulkan kematian dan kecacatan. Yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah. Nah, di forum diskusi juga sudah kita singgung sedikit contoh dari penyakit menular berdasarkan tadi tingkat fatalitasnya maupun kemampuannya untuk menimbulkan kecacatan ataupun menimbulkan wabah. Nah, kemudian kita juga membahas mengenai spektrum penyakit menular. Ya, terbagi juga menjadi 3. Ada kelompok penyakit menular yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang itu hanya sedikit atau waktunya pendek. Dia langsung ke gejala berat, ya, dan juga fatalitasnya juga tinggi. Ada juga kelompok yang kedua, seimbang antara tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan fatalitasnya, dan kefatalannya. Sedangkan kelompok yang ketiga, ini tanpa gejalanya spektrumnya sangat luas dibandingkan dengan riwayat alamiah penyakit selanjutnya. Nah, kita juga membahas tentang komponen dan mekanisme penyakit menular. Ya, faktor penting dalam penyebab penyakit ada 6 faktor, yaitu pertama agent, yang kedua reservoirnya atau resource-nya, yang ketiga mode of transmission-nya atau cara penularan, yang keempat exit, jadi cara keluar dari tubuh sumber penyakit, yang ketiga enter atau jalannya masuk ke pejamu, dan yang terakhir adalah imunitas. Agen penyakit, pada semester lalu kita sudah membahas beberapa agen penyakit. Ada faktor biologi yang paling banyak menyebabkan penyakit menular, yaitu bakteri dan virus. Nah, dalam proses penularan penyakit, kita harus mengetahui sumber penularan dari penyakit tersebut, cara penularannya, kemudian cara keluar dari sumber dan cara masuk ke pejamu, serta keadaan pejamu. Ini merupakan proses penularan penyakit. Masing-masing penyakit punya sumber penularan yang berbeda, cara penularan yang berbeda, kemudian cara keluar dan cara masuk yang berbeda pula. Nah, pada semester lalu kita juga sudah membahas mengenai beberapa istilah, antara lain infektivitas, patogenesis, virulensi, dan imunogenisitas. Ya, mungkin tidak perlu lagi kita bahas secara detail. Saya ingatkan saja, kalau infektivitas berarti kemampuan agen untuk masuk dan berkembang biak dalam tubuh pejamu, atau dengan kata lain kemampuan agen untuk menginfeksi pejamu. Yang kedua, patogenesis atau patogenisitas. Di sini kemampuan agen menghasilkan penyakit dengan gejala klinis yang jelas. Kemudian ada lagi istilah virulensi. Virulensi adalah kemampuan agen untuk menghasilkan reaksi patologis yang berat dan selanjutnya mungkin menyebabkan kematian. Atau bisa juga diartikan atau diterjemahkan sebagai tingkat keparahan dari suatu penyakit.
Dan yang keempat, imunogenisitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan kekebalan dan imunitas. Jadi, agen tersebut atau penyakit tersebut seberapa mampu untuk menghasilkan kekebalan atau imunitas. Nah, merangsang kekebalan dan imunitas dari tubuh pejamu. Nah, mekanisme patogenesis. Di sini kemarin di forum saya tanyakan bagaimana patogenisitas dari penyakit corona ya. Nah, yang saya maksudkan yang seperti ini. Apakah penyakit tersebut mekanisme patogenesisnya atau cara dia untuk menimbulkan gejala penyakitnya itu dengan infeksi jaringan secara langsung, ataukah dengan memproduksi toksin, ataukah dengan merangsang imunologis, atau dia berupa infeksi yang menetap, atau dengan merangsang kerentanan pejamu, atau dengan cara menimbulkan ketidakmampuan dalam membentuk daya tangkal. Nah, contohnya invasi jaringan secara langsung. Misalnya penyakit skabies atau kudis ya. Jadi dari kutu dia langsung menginvasi jaringan apa? Jaringan kulit. Jadi yang diserang adalah kulit. Produksi toksin. Nah, ini contohnya penyakit apa? Contohnya penyakit tetanus, penyakit difteri. Jadi yang berbahaya adalah apa? Racun yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Ya, meskipun bakterinya sudah mati, kalau racunnya tidak dinetralisir, tetap akan menimbulkan penyakit. Nah, yang ketiga, menimbulkan rangsangan imunologis. Ya. Yang keempat, infeksi yang menetap. Ya. Misalnya hepatitis ataupun tipes gitu ya. Ya biasanya hepatitis ya, infeksinya laten. Kemudian yang kelima ya, merangsang kerentanan pejamu terhadap obat. Nah, ini contohnya sindrom Reye gitu ya. Kemudian yang keenam, mekanisme patogenesis dari suatu penyakit bisa dengan menimbulkan ketidakmampuan membentuk daya tangkal. Misalnya HIV/AIDS ya, dengan cara menyebabkan tubuh tidak mampu membentuk daya tangkal sehingga tubuh mengalami penyakit gitu ya, atau menimbulkan gejala penyakit. Nah, selanjutnya kita akan membahas reservoir dari suatu penyakit ya. Kemarin sudah dibahas ya, reservoir suatu penyakit bisa manusia gitu ya, bisa juga binatang ataupun benda lainnya. Kalau manusia, ya reservoirnya bisa dari manusia ke manusia gitu ya. Bisa dia sebagai penderita, bisa juga sebagai carrier. Ya, carrier ini ada beberapa tipe, ada namanya healthy carrier. Berarti dia carrier, dia membawa penyakit tapi sama sekali tidak sakit. Ya, misalnya orang dewasa, dia terkena virus polio. Dia tidak sakit. Namun ketika dia menularkan penyakit, misalnya dia BAB sembarangan sehingga melalui air, misalnya air sungai gitu ya. Air sungai itu dikonsumsi oleh anak yang rentan sehingga anak tersebut berisiko untuk tertular penyakit polio. Orang dewasa tadi tidak sakit, tapi dia tetap berpotensi untuk menularkan penyakit. Incubator carrier. Jadi di sini dia bukan tidak sakit, tapi dia masih dalam masa inkubasi. Nah, di sini meskipun dia masa inkubasi, tapi dia gejalanya kan belum ada, tapi dia potensi untuk menularkan penyakit. Ya. Yang ketiga misalnya convalescent carrier. Ya, misalnya orang yang baru sembuh dari tipes, itu tidak bisa ya. Walaupun secara klinis sudah sehat, tapi tetap dia masih potensi untuk menimbulkan atau menularkan penyakit. Ya. Yang keempat chronic carrier, ya misalnya hepatitis gitu ya. Nah, ini dia sudah sembuh, ya bisa kelanjutan dari convalescent carrier tadi. Secara fisik tidak ada gejala penyakit, tetapi dia potensi untuk menularkan penyakit karena masih ada bibit penyakit di dalam tubuhnya. Nah, kemarin juga dibahas beberapa kategori reservoir ya. Ya, reservoir binatang atau benda lain itu bisa kalian baca kemarin ya, di slide yang kemarin. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit. Nah, ini beberapa
kompetensi dasar yang harapannya nanti kalian kuasai. Nah, dalam tingkat pencegahan penyakit, ya di sini ada gambar tingkat pencegahan dan riwayat alamiah dari suatu penyakit ya. Semester kemarin kita sudah mempelajari tingkat pencegahan penyakit, ada pencegahan primordial, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga ada pencegahan tersier. Di pencegahan primer itu kita bisa melakukan promosi kesehatan ya. Dan di sini pencegahan primer ya, promosi kesehatan dan juga pencegahan secara khusus. Kapan dilakukan ini pencegahan primer? Ketika bibit penyakit belum masuk ke dalam tubuh pejamu. Ya. Nah, kalau sudah masuk bibit penyakit ke dalam tubuh pejamu, maka kita bisa melakukan tingkat pencegahan selanjutnya, yaitu pencegahan sekunder. Berupa bisa screening ataupun dengan deteksi segera dengan cara lainnya. Nah, kita bisa melakukan screening dan early detection ini ketika bibit penyakit berada pada masa inkubasi atau preclinical phase, fase preklinis. Ya. Nah, ketika penyakit sudah muncul gejalanya, ya, kita bisa melakukan tingkat pencegahan selanjutnya, ya. Bisa dengan terapi, ini masuk juga ke dalam kategori pencegahan sekunder ya. Kemudian setelah pencegahan sekunder kita lakukan, penyakit masih terus berlanjut, kita bisa melakukan pencegahan selanjutnya, yaitu dengan pencegahan tersier ya. Ketika penyakit masih ada dalam tubuh pejamu, kita bisa memberi support, atau pejamu tersebut sudah sembuh dari penyakit tetapi masih meninggalkan dampak lainnya, misalnya berupa kecacatan. Maka pencegahan tersiernya bisa dengan kita memberikan rehabilitasi ya, memberikan dukungan. Nah, itu pencegahan ini harus tepat sesuai dengan riwayat dari alamiah suatu penyakit. Nah, selanjutnya kita lihat strategi pencegahan suatu penyakit. Ya, strategi pencegahan penyakit itu bisa sasaran bersifat umum. Jadi, kita tidak melihat siapa sasaran kita, tapi kita melakukannya pencegahan ini secara umum saja. Ya, misalnya sosialisasi tentang pola hidup sehat. Nah, itu kan umum, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, ini sifatnya umum, tidak khusus. Nah, ada juga pencegahan yang terencana dan terprogram. Nah, ini misalnya untuk mengendalikan DBD, apa yang harus kita lakukan di program seperti apa, sekarang apa, gitu ya. Atau misalnya penyakit filariasis, ya, terencana, oh daerah ini masih endemis, ya, mikrofilarianya di atas 1%, maka dilakukan program-program yang terencana, ya, misalnya dengan pengobatan massal dan lain sebagainya. Yang ketiga, strategi pencegahan itu bisa dengan peningkatan standar hidup dan pemukiman. Nah, di sini, ya, untuk mencegah penyakit, standar hidup bisa kita tingkatkan dan pemukimannya bisa kita menjadikan lebih baik. Tentu saja ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya. Pemukiman yang layak gitu ya. Kemudian standar hidup yang lebih baik. Ini dalam rangka untuk mencegah penyakit. Selanjutnya pencegahan dan penanggulangan KLB ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang menimbulkan KLB ya, seperti sekarang misalnya corona gitu ya, maka kita perlu melakukan pencegahan dan penanggulangan KLB ini. Nah, jadi untuk strategi pencegahan penyakit tidak hanya ketika penyakit itu belum ada, tetapi juga ketika sudah ada, maka kita perlu memikirkan cara untuk menanggulanginya, ya, mencegah agar tidak berlanjut. Itu fungsi dari pencegahan dan penanggulangan KLB ini. Nah, dalam ya mencegah suatu penyakit untuk menular itu ada 3 faktor kunci. Yang pertama, untuk mencegah suatu penyakit ya menular ke pejamu lainnya, maka kita bisa melakukan yang pertama, tindakan memindahkan, menghilangkan atau menekan penyebab. Jadi, penyebabnya apa? Kita pindahkan, kita hilangkan, atau kita tekan penyebabnya.
Ya, misalnya kalau penyakit rabies. Rabies itu paling umum ditularkan oleh anjing misalnya ya, binatang ya. Nah, anjing yang sudah terinfeksi virus rabies, kita bisa hilangkan. Nah, tapi kalau reservoirnya adalah manusia, tentu yang pertama ini tidak bisa kita lakukan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi berarti tindakan kita ke reservoirnya atau sumber penularannya. Nah, kalau yang kedua, untuk mencegah penularan penyakit, kita bisa melakukan tindakan memutus dan menghalangi mata rantai penularan penyakit. Berarti kita harus tahu dulu bagaimana cara penyakit tadi bisa menular atau cara penularannya seperti apa. Ya. Jadi, misalnya seperti penyakit DBD. DBD kita tahu penularan penyakitnya melalui vektor nyamuk. Maka untuk memutus mata rantai penularan penyakit, kita bisa memutus siklus dari nyamuk ini. Ya. Ada beberapa kegiatan. Ya, bisa kita membasmi nyamuk besarnya, bisa kita membasmi jentiknya. Ya, yang lebih disarankan adalah membunuh jentik. Tapi ketika terjadi KLB, maka kita bisa melakukan fogging. Nah, fogging ini untuk membunuh nyamuk dewasa. Ya, tentu kalau untuk berkelanjutan ini tidak efektif ya. Yang paling efektif adalah dengan membasmi jentik nyamuknya. Nah, ini cara yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melindungi populasi yang rentan terhadap infeksi dan penyakit. Nah, di sini kita bisa membuat ya herd immunity atau kekebalan imunitas atau individunya yang kita beri kekebalan. Dengan cara apa? Salah satunya misalnya dengan imunisasi. Ya. Nah, seperti sekarang corona misalnya, mungkin imunisasi belum ada, tapi kita bisa melindungi populasi dengan cara apa? Ya banyak ya kemarin kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya seperti PSBB, atau sekarang banyak anak-anak sekolah yang belum sekolah atau masih diliburkan, masih banyak yang WFH. Itu salah satu cara untuk melindungi populasi. Ya, populasi yang rentan terhadap infeksi penyakit. Nah, jadi dengan kata lain, sasaran dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini ada 3. Yang pertama, reservoirnya atau sumber penyakitnya. Yang kedua, cara penularannya. Dan yang ketiga, sasaran kita adalah hostnya atau pejamunya, orang yang rentan. Nah, untuk melindungi pejamu itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa melakukan kemoprofilaksis, artinya memberikan obat. Nah, kepada siapa? Kepada orang yang rentan. Dia belum sakit, tapi dia sudah berpotensi untuk mengalami penyakit. Misalnya, ketika kalian akan pergi ke daerah endemis malaria, di Papua misalnya ya, maka kalian bisa mengkonsumsi kemoprofilaksis untuk mencegah penyakit malaria. Ya. Meskipun kalian tidak sakit, ini dalam rangka untuk melindungi diri dari penyakit malaria. Atau misalnya penyakit kusta atau penyakit TB paru, kusta ya umumnya ya, kusta. Nah, ketika ada anggota keluarga kita yang positif lepra atau kusta, maka orang yang kontak dengan penderita tadi bisa diberikan kemoprofilaksis meskipun dia belum menunjukkan gejala terkena kusta. Yang kedua, kita bisa melakukan imunisasi. Nah, imunisasi ada beberapa tipe ya. Ada yang menimbulkan kekebalan atau diberikan kekebalan secara langsung. Ya, umumnya kalau imunisasi itu untuk merangsang tubuh kita menghasilkan antibodi. Ya, jadi ketika ada penyakit itu lagi datang ke tubuh kita, kita sudah punya antibodi untuk melawannya. Yang ketiga, langkah untuk melindungi pejamu bisa dengan hygiene personal yang kita perhatikan. Ya, banyak ya penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan melaksanakan hygiene personal. Misalnya diare. Dengan kita menerapkan cuci tangan pakai sabun, ini salah satu cara untuk mencegah penyakit diare. Ya, hygiene personal. Atau seperti sekarang, sangat diperlukan sekali hygiene personal. Ya, sesering mungkin kita mencuci tangan atau
kita menggunakan hand sanitizer kalau tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya penyakit kulit, ini juga bisa dengan kita menjaga hygiene personal, ya. Jadi hygiene personal penting untuk mencegah pejamu terkena penyakit menular. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu sanitasi. Nah, sanitasi ini berarti lingkungan ya, lingkungan yang kita jaga agar tidak berpotensi untuk menularkan penyakit menular, ya. Kalau dalam teori L. Bloom, ya, lingkungan itu menempati posisi pertama berperan dalam menyebabkan penyakit. Ya. Jadi sanitasi ini banyak ya. Baik itu udara, baik itu air, tanah, dan lain sebagainya. Ya, makanan. Nah, ini yang perlu kita jaga untuk mencegah terkena penyakit menular. Ya, penyakit bersumber makanan misalnya, ya. Ini bisa kita cegah dengan mencegah sanitasi makanan kita. Kemudian selanjutnya isolasi. Nah, ada isolasi dan karantina. Ya. Apakah bedanya antara isolasi dan karantina? Ya. Mungkin kalau sekarang di corona kalian sering mendengar istilah ini, karantina dan isolasi. Nah, karantina dan isolasi ini juga merupakan salah dua cara ya untuk melindungi pejamu dari tertularnya penyakit. Kalau sekarang yang lagi booming itu adalah penyakit COVID-19 ya, corona disease. Nah, perbedaan antara keduanya seperti ini ya. Kalau karantina itu memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Ya, bisa secara keseluruhan karantinanya, bisa sebagian saja atau modified quarantine. Ya, jadi memisahkan orang yang sehat dengan orang yang sakit. Ya. Nah, misalnya seperti sekarang, ya. Siapa yang dikarantina? Orang, ada syaratnya ya, orang yang setelah berpergian dalam 2 minggu terakhir, ya, atau 1 minggu terakhir, ya, sesuai masa inkubasi penyakit, ke daerah yang dia memang risiko penularannya tinggi. Ya, misalnya sekarang corona. Jadi dalam 2 minggu terakhir apakah dia berpergian ke daerah yang zona merah, yang dia memang potensial untuk menularkan penyakit corona tinggi, ya, COVID-19 tinggi. Nah, dia memang tidak sakit, tetapi ya karena dia sudah ada salah satu syarat tadi memenuhi berpergian tadi, maka dia harus mengkarantina dirinya, ya, karantina. Jadi dia belum sakit sebenarnya, tapi dia sudah kontak dengan orang-orang yang sakit atau ke daerah yang memang risiko penularannya tinggi. Jadi kalau dia misalnya kontak dengan penderita yang positif atau terduga, maka dia harus melakukan karantina selama masa inkubasi. Jadi kalau selama 14 hari tidak timbul gejala penyakit, maka dia boleh nanti setelah 14 hari bebas kembali. Nah, kemudian isolasi. Kalau isolasi ini pemisahan pada tempat tertentu dan dalam kondisi tertentu. Untuk siapa? Untuk orang yang positif. Jadi dia yang sakit. Ya. Misalnya sekarang dia positif terkena COVID-19, maka dia harus isolasi. Ya. Karantina dan isolasi ini bisa dilakukan sebenarnya di rumah atau bisa dilakukan kalau isolasi sendiri ya, isolasi bisa dilakukan di pelayanan kesehatan. Ya, kalau dia sudah menunjukkan gejala penyakit. Biasanya kalau masih ringan itu masih diperbolehkan di rumah, tapi kalau sudah cukup parah itu akan diisolasi di pelayanan kesehatan. Nah, itu perbedaan antara karantina dan isolasi. Ya, mungkin itu saja materi kita hari ini gitu ya. Bila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ya, minggu depan kita akan membahas imunisasi dan imunitas.